betul-betul isim, tegas sebagai isim, dan isim yang muawwal, ditawil, yaitu ditawil dari jumlah atau syibhul jumlah. Jelas ya? Jadi kasih catatan di situ, isim di sini bisa isim sharih, bisa juga ditawil dari jumlah atau syibhul jumlah. Nah, karena ada hal dalam bentuk jumlah atau syibhul jumlah, karena ada kaidah jumlah dan syibhul jumlah yang terletak setelah ma'rifah, dia di-i'rab sebagai hal, mansub sebagai hal. Saya ulangi, ada jumlah atau syibhul jumlah, ditulis kaidahnya jumlah atau syibhul jumlah yang terletak setelah ma'rifah, isim ma'rifah, maka dia adalah hal. Karena itu ada isim, ada hal yang berupa isim sharih, ada juga hal yang berupa isim muawwal yang ditawil dari jumlah atau syibhul jumlah. Nah, al-mufassiru liman bahama minal hayat, yang fungsinya, yang mana fungsi dari hal itu adalah menafsirkan, menjelaskan atau menjelaskan terhadap apa yang samar, imbahama yang samar dari keadaan, menafsirkan yang samar dari keadaan. Nah, bisa dilanjutkan, tulis apakah itu keadaan pelaku, apakah itu keadaan pelaku, atau keadaannya objek, yaitu maf'ulun bihi, apakah itu keadaan fa'il atau pelaku, atau maf'ulun bihi, atau keadaannya keadaan kedua-duanya, atau keadaan isim yang lainnya. Jadi bisa menjelaskan keadaan pelaku atau fa'il, menjelaskan keadaan maf'ulun bih, bisa juga menjelaskan keadaan kedua-duanya, dan juga menjelaskan isim yang lain, keadaan dari isim yang lain. Contoh, lihat di situ contohnya, nahu qaulika jaa Zaidun raqiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Di situ raqiban di-i'rab sebagai apa? Hal. Menjelaskan keadaan siapa atau apa sahibul halnya, menjelaskan keadaan siapa atau apa sahibul halnya. Jawabannya, dia menjelaskan keadaan fa'il, yaitu Zaid. Jadi sahibul halnya adalah Zaid. Sahibul hal adalah Zaid. Paham ya? Jadi sahibul hal itu artinya dia yang dijelaskan keadaannya. Sahibul hal artinya apa? Orang yang dijelaskan, ada sesuatu yang dijelaskan keadaannya, apakah itu orang atau binatang atau hal lain.
Nah, dan contoh yang pertama ini adalah contoh untuk yang menjelaskan keadaan fa'il. Wa rakibtu al-farasa musrajan. Rakibtu al-farasa musrajan. Ini contoh kedua. Saya menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Maka musrajan adalah hal, menjelaskan keadaan. Keadaannya siapa? Siapa sahibul halnya? Atau apa sahibul halnya? Al-faras, kuda. Jadi sahibul hal adalah yang dijelaskan keadaannya, dan di sini adalah kuda. Dan ini adalah contoh bahwa hal itu bisa menjelaskan keadaan maf'ulun bihi. Karena al-faras di situ maf'ul bihi. Kalau yang pertama tadi fa'il. Walaqitu abdallahi raqiban. Contoh ketiga, saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Siapa yang berkendara? Di sini mungkin saya, mungkin juga Abdullah. Mungkin juga Abdullah. Bisa salah satunya, ya kan? Bisa menjelaskan keadaan fa'il, bisa juga menjelaskan keadaan maf'ulun bihi. Tidak ditahu siapa yang dimaksud yang berkendara, apakah Abdullah atau saya. Di situ, yang penting salah satunya. Bisa juga dua-duanya. Dua-duanya berarti antum kasih musanna. Walaqitu abdallahi raqibaini. Saya berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan kami berdua berkendara. Jadi berpapasan, sama-sama berkendara. Jelas ya, bisa dua-duanya sekaligus. Jadi bisa menjelaskan satu saja, fa'il saja, atau menjelaskan keadaan maf'ul bih saja, atau menjelaskan keadaan dua-duanya, menjelaskan keadaan dua-duanya. Contoh yang ketiga ini dia menjelaskan keadaan dua-duanya, tapi ihtimal salah satunya, menjelaskan keadaan salah satunya, dan ada ihtimal mungkin ini mungkin itu. Kalau contoh yang keempat tadi saya sebutkan, laqitu abdallahi raqibaini, itu dua-duanya, menjelaskan keadaan dua-duanya sekaligus. Atau menjelaskan keadaan isim lain. Isim lain di sini seperti mubtada misalnya. Zaidun fid dari. Zaidun fid dari qa'iman. Zaid di dalam rumah dalam keadaan apa? Berdiri. Ini menjelaskan keadaannya mubtada. Jadi kadang menjelaskan keadaan fa'il, keadaan maf'ulun bihi, keadaan dua-duanya, atau menjelaskan keadaan isim lain seperti mubtada. Zaidun fid dari qa'iman. Atau misalnya Zaidun indaka, atau Zaidun indi jalisan. Zaidun indi jalisan. Zaid berada di sisiku dalam keadaan duduk. Dua. Contoh lain. Misalnya hadza Zaidun muqbilan. Ini Zaid dalam keadaan datang. Hadza Zaidun muqbilan. Ini Zaid dalam keadaan dia datang. Jadi menunjuk ke Zaid, menunggu Zaid misalnya, kemudian dia katakan ini Zaid lagi mengarah ke kita, muqbilan, mengarah ke kita. Hadza Zaidun muqbilan. Jadi ini hal menjelaskan keadaan khobar. Hal menjelaskan keadaan apa? Khobar. Paham ya?
Kadang juga hal menjelaskan keadaan jar majrur. Misalnya marartu bihindin, marartu bihindin raqibatan. Saya melewati Hindun dalam keadaan dia, si Hindun itu berkendara. Berarti ini hal menjelaskan keadaan Hindun, jar majrur. Atau contoh lain misalnya anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Perhatikan, ikutilah agama Ibrahim, millata Ibrahim hanifan. Hanifan ini hal untuk Ibrahim. Dia majrur, tanda jarnya fathah karena mamnu minas sarf. Paham? Dia mudhaf ilaih, ini mudhafnya, ini mudhaf ilaihnya. Hanifan ini halnya itu jar majrur untuk Ibrahim yang majrur. Ikutilah agama Ibrahim, yang mana Ibrahim itu orangnya hanif. Dia bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Paham ya? Jadi hal itu bisa menjelaskan semua itu. Bisa menjelaskan keadaan fa'il, bisa maf'ulun bihi, bisa dua-duanya, bisa juga mubtada khabar, bisa juga jar majrur. Bisa juga jar majrur. Nah, sudah ya, itu 3 ketentuan hal. Ditambah lagi kata beliau wala yakunu illa nakirah. Nah, syarat-syaratnya. Perhatikan tambahan syarat-syarat pada hal. Ini penting untuk dihafal. Kata beliau, dan hal itu tidak boleh terjadi kecuali nakirah. Maksudnya ini asalnya bisa tentu di situ. Asalnya hal itu harus berupa nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Asalnya hal harus berupa nakirah. Tidak boleh ma'rifah. Walaupun kadang ma'rifah, kadang jarang ya. Misalnya ja'a al-qaumu, ja'u mereka datang, al-jammal ghafir. Baik. Al-jammal ghafir. Mereka datang dalam keadaan berkelompok yang sangat banyak. Al-jamma berkelompok, kumpulan, dalam keadaan berombongan atau berkumpulan yang sangat banyak. Al-ghafir banyak di sini mananya. Halnya ini, kalau ini naat, ini hal untuk waw jamaah. Sahibul halnya adalah waw jamaah, menjelaskan keadaan fa'il. Di situ dia beralif lam, berarti ma'rifah, menyelisih keadaan asal. Contoh yang tadi, semua yang di matan yang tadi, semuanya nakir atau bukan? Nakir tadi. Nah, tiba-tiba datang seperti ini, ja'u al-jammal ghafir. Ini menyelisih keadaan asal. Dan yang seperti ini jarang. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, syarat selanjutnya, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan asalnya, tulis lagi, asalnya hal itu tidak terjadi kecuali setelah sempurnanya kalam. Hal itu tidak ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Ini asalnya. Kebanyakannya hal itu
dia datang setelah sempurnanya kalam. Seperti contoh-contoh sebelumnya di matan yang tadi. Mubtada sudah ada khabarnya, ada di matan apa tadi? Fa'il sudah ada, fi'il sudah ada fa'ilnya. Ya kan? Contoh-contoh yang di matan tadi, fi'il sudah ada fa'ilnya, bahkan sudah ada maf'ulun bihinya, baru datang halnya. Berarti sempurna dulu kalam, baru datang hal. Begitu pula yang di sini. Lihat Zaidun fid dari. Ini kan mubtada khabar baru hal. Mubtada khabar baru hal. Kemudian lihat fi'il fa'il baru hal. Fi'il fa'il maf'ulun bih baru hal. Jadi kebanyakannya apa? Hal itu datang setelah sempurna kalimat. Tapi kadang juga hal duluan. Kadang juga hal mendahului sebelum sempurnanya kalimat. Bahkan kadang wujuban. Bahkan kadang dia mendahului kalimat secara wajib. Nah, ini lihat, kan di matan apa tulisannya tadi? Ja'a Zaidun rakiban. Bisa datang begini, rakiban. Ja'a Zaidun. Ini boleh dalam bahasa Arab. Tapi ini menyelisihi apa? Kaidah asal. Rakiban ja'a Zaidun. Dalam keadaan berkendara Zaid datang. Ya kan? Bisa juga ja'a rakiban Zaidun. Ja'a rakiban Zaidun. Ini boleh atau tidak dalam bahasa Arab? Boleh, tapi menyelisih kaidah asal. Taib. Ini jawazan. Artinya apa? Boleh antum ke belakang, boleh antum kedepankan secara jawazan. Antum boleh katakan ja'a Zaidun rakiban. Bisa juga ja'a rakiban Zaidun. Bisa juga rakiban ja'a Zaidun. Ini jawazan. Ada yang wujuban. Kalau ini jawazan, ada yang wujuban. Contoh wujuban, kaifa ja'a Zaidun. Kaifa ja'a Zaidun. Kaifa ini apa? Kaifa ini kan isim istifham. Namanya isim istifham, ada mahalnya, fi mahalli. Kan mabni dia. Tapi fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin sebagai hal. Sebagai hal. Apakah boleh dia diakhirkan? Tidak boleh, karena isim namanya kata tanya itu selalu di depan. Itu bahasa fasih, kata tanya itu selalu di depan. Tidak boleh diakhirkan. Laha sadrul kalam. Dia harus berada di sodor, di depan kalimat. Berarti di sini hal wajib dia di mana? Hal wajib di mana di sini? Wajib dia di depan. Padahal asalnya hal itu biasanya datang setelah sempurna kalam. Paham ini? Di sini wujuban. Wujuban dia datang sebelum sempurna kalimat. Untuk mencermati. Sebentar tulis, nanti dihapus di papan. Lihat dulu. Syarat berikutnya. Wala yakunu, atau ini diakhirkan dulu, tambah satu lagi, kurang. Kasih tambah catatan di matan. Hal itu bisa kalau bahasa Arabnya, mau tulis bahasa Arabnya, wala yakunu illa mushtaqqan. Wala yakunu illa mushtaqqan, dan hal itu tidak terjadi kecuali dalam bentuk isim mushtaq. Wala yakunu illa mushtaqqan. Hal itu tidak terjadi kecuali dalam bentuk isim mushtaq. Ini asalnya juga. Asalnya hal itu harus isim mushtaq. Tahu mushtaq? Isim mushtaq tahu ya? Belum tahu. Isim mushtaq kata sifat. Jadi hal itu harus berupa kata sifat. Asalnya dia harus berupa kata sifat.
Tulis. Dan kata sifat itu adalah seperti. Tulis. Dan kata sifat itu adalah seperti isim fa'il, isim maf'ul, siyaghu mubalaghah, sifatul musyabbahah, isim tafdil. Sudah? Hah? Isim fa'il, maf'ul, siyaghu mubalaghah, sifatul musyabbahah, dan apa tadi? Isim tafdil. Itu kata sifat. Coba ulangi, Yahya. Apa syaratnya, tambahannya? Tidak boleh hal itu kecuali dalam bentuk mushtaq. Apa arti mushtaq? Dalam bentuk kata sifat. Apa itu kata sifat? Isim fa'il, isim maf'ul, siyaghu mubalaghah, sifat musyabbahah, isim tafdil. Ada 5. Itu biasanya kata sifat. Kan hal itu menjelaskan apa hal? Keadaan kan? Keadaan itu hakikatnya apa keadaan? Cermati. Keadaan itu hakikatnya sifat. Iya atau tidak? Datang Zaid dalam keadaan berkendara. Itu berkendara itu sifat atau bukan? Sifatnya berkendara. Atau Zaidun indaka qa'iman. Zaid berada di sisimu dalam keadaan berdiri. Berdiri itu sifat atau bukan? Sifat. Zaidun indi jalisan. Zaid di sisiku dalam keadaan duduk. Jalisan sifat. Berarti hal itu hakikatnya adalah sifat. Jelas ini? Makanya dia harus berubah kata sifat. Ini asalnya. Tapi kadang, cermati lagi. Kadang datang hal berbentuk jamid, bukan sifat. Apa arti jamid? Bukan sifat. Jamid itu seperti contoh jamid. Nama orang jamid. Isim mabni, isim jins. Apa lagi? Nama orang. Apa tadi? Isim mabni, isim jins dan masdar. 4 itu jamid. Sudah bisa bedakan jamid dan mushtaq. Jamid lawannya mushtaq. Mushtaq tadi ada 5. Jamid ada 4. Apa itu? Ya. Kalau apa? Isim jins apa? Jamid. Nama orang sama masdar. 4. Paham? Jadi kadang datang hal dalam bentuk isim jamid. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Contoh pendek, jaa Zaidun wahdahu. Kalau mau panjang tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau mau pendek lihat, jaa Zaidun wahdahu. Telah datang Zaid dalam keadaan bersendirian. Wahdah. Ini wahdah. Apa dia? Ma'rifah. Bahkan dia jamid. Sebenarnya dia 2 pelanggarannya di sini, melanggar asal. Pertama dia ma'rifah, kedua apa? Jamid. Wahdah itu bukan kata sifat. Kalau wahidah baru kata sifat. Wahid. Tapi kalau wahdah, ini bukan kata sifat. Dia jamid. Tapi ditawil ke apa? Ke mushtaq. Munfaridan.
Zaid datang dalam keadaan bersendiri. Jadi kadang hal berbentuk apa? Jamid, tapi tetap ditawil ke mushtaq. Nah, sudah? Terakhir, syarat terakhir. Syarat terakhir ini berkaitan dengan sahibul halnya. Berkaitan dengan sahibul halnya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Asalnya lagi ini asalnya. Asalnya sahibul hal, sudah tahu sahibul hal ya? Semuanya sudah tahu. Yang dijelaskan apa tadi? Yang dijelaskan keadaannya. Bisa ya fa'il, bisa maf'ul bih, bisa juga yang lain. Bisa berbentuk orang, manusia, bisa binatang, bisa benda-benda mati. Yang jelas dia yang dijelaskan keadaannya. Paham ya? Sahibul hal artinya yang dijelaskan keadaannya. Kata beliau, sahibul hal atau yang dijelaskan keadaannya itu harus ma'rifah. Tidak boleh terjadi kecuali ma'rifah. La yakunu sahibuha illa ma'rifah. Ini asal, lagi-lagi asalnya sahibul hal itu ma'rifah. Kalau hal apa tadi hal? Syarat yang tadi. Asalnya dia nakir. Kalau sahibul hal ma'rifah. Makanya ada istilahnya susunan apa? Ma'rifah dan nakira itu bisa berbentuk hal dan sahibul hal. Tapi kita kembali ke syarat yang tadi. Syaratnya sahibul hal apa? Harus ma'rifah asalnya. Kadang menyelisihi asal. Kadang menyelisihi asal, yaitu sahibul halnya berbentuk nakira, tapi harus antum tulis. Kadang menyelisihi asal, di mana sahibul halnya berbentuk nakira. Kadang menyelisih asal, di mana sahibul halnya berbentuk nakirah, tapi harus ada musawwir. Harus ada musawwir. Harus ada musawwir. Apa itu musawwir? Musawwir itu hal yang membolehkan. Harus ada musawwir, hal yang membolehkan. Sudah, dan hal yang membolehkan itu banyak. Namun diantaranya namun yang masyhur dan hal yang membolehkan itu banyak. Dan musawwir itu banyak. Diantaranya yang masyhur adalah apabila hal mendahului sahibul hal. Apabila hal mendahului sahibul hal. Satu. Apabila hal mendahului sahibul hal, maka boleh sahibul halnya nakirah. Maka boleh sahibul halnya nakirah. Sudah? Dua, musawwir yang kedua, apabila sahibul halnya disifati dengan nakiro yang lainnya. Apabila sahibul hal yang nakiro, gitu. Apabila sahibul hal yang nakiro disifati oleh nakiro yang lainnya. Nanti sebentar dicontohkan. Ketiga, apabila sahibul hal yang nakirah ada mudhafun ilaihinya. Ada mudhafun ilaihinya yang berupa nakirah juga. Ada mudhafun ilaihinya yang berupa nakirah juga. Yang mana? Jadi ya, apabila
sahibul hal yang nakira, ada mudhafun ilaihnya yang berbentuk nakira juga. Sudah? Contoh, itu 3 musawwi yang paling masyhur. 3 musawwi yang paling masyhur. Saya tulis di sini, benda ada yang dihapus. Lihat. Apa tadi pertama? Kalau musawwi, kalau halnya mendahului sahibul hal, maka di situ boleh sahibul halnya nakir. Misalnya jaa rajulun jaa rakiban rajulun, begitu. Jaa rakiban rajulun. Datang seorang lelaki dalam keadaan berkendara. Lihat di papan. Datang seorang lelaki dalam keadaan berkendara. Jadi ini rakiban halnya apa? Mana sahibul hal? Rajulun. Nakir atau ma'rifah? Rajulun. Nakir atau ma'rifah? Rajulun. Daniel. Nakira. Boleh atau tidak? Asalnya tidak boleh. Kenapa di sini boleh? Jawabannya karena hal mendahului sahibul hal, maka diizinkan di sini. Contoh kedua, apa kedua tadi? Sahibul halnya sudah disifati. Jaa rajulun karimun. Lihat, telah datang lelaki yang mulia, rakiban. Telah datang lelaki yang mulia dalam keadaan berkendara. Jadi rakiban halnya apa? Mana sahibul halnya? Rajulun. Boleh atau tidak nakiro? Di sini boleh karena sudah disifati dengan nakiro yang lain, yaitu karim. Telah datang laki-laki yang mulia. Nah, di situ boleh karena sudah disifati. Itu musawwi. Musawwi yang ketiga apa? Jaa gulamu rajulin. Gulamu rajulin. Telah datang budaknya seorang lelaki. Rakiban. Telah datang budaknya seorang lelaki dalam keadaan berkendara. Rakiban ini hal, sahibul halnya adalah gulam. Gulam. Sahibul halnya adalah gulam. Yang mana gulam ini nakiro. Tapi dibolehkan ada musawwirnya, apa itu? Sudah idhofa. Sudah ada mudhofun yang lainnya yang nakiro juga, berbentuk nakiro juga. Paham? Jadi ini namanya musawwirat. Hal-hal yang membolehkan apa sahibul hal datang dalam bentuk nakiro. Situ sahibul halnya nakiro. Rajulun nakiro boleh karena diakhirkan dari hal. Yang ini juga boleh nakiro karena sudah ada naatnya, sudah ada sifatnya. Ini juga boleh karena sudah ada mudhafun ilainya yang berbentuk nakiro juga. Kenapa mudhafun ilainya harus berbentuk nakiro? Kenapa mudhafun ilainya harus berbentuk nakiro? Karena kalau mudhafun ilainya ma'rifah, jadi ma'rifah. Berarti dia tidak melanggar syarat. Ya, paham? Kan mudhafun ilainya harus nakiro. Kalau ma'rifah tidak melanggar syarat, kan mudhaf kepada ma'rifah jadinya apa? Jadinya ma'rifah. Paham ini? Nah, selesai pembahasan hal. Antum tulis, lengkapi contohnya yang tidak lengkap di situ, dan lengkapi juga syarat-syaratnya yang tidak lengkap tadi. Saya sudah tambahkan syaratnya tadi.
Baik. Ini tamyiz hampir sama, tamyiz dengan hal itu hampir sama. Tapi agak panjang ya pembagian tamyiz. Nanti kita jelaskan sebentar subuh insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.